Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua yang bahwasanya Indodax ya kan telah membuat beberapa fitur baru. Ya mungkin ya fitur baru kalau memang saya baru membuat video ini ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang baru-baru banget sih enggak. Cuma memang ini saya akui bahwasanya Indodax ini mulai bergerak dan mulai menyadari kekurangannya. Tetapi yang lebih saya salut lagi adalah dia tidak mempedulikan dengan komentar-komentar pedas para influencer-influencer yang ada di dalam Indonesia. Justru dia membuat sebuah semacam kayak cetusan baru yang tidak merugikan beberapa pihak. Contoh, beberapa kurun waktu yang lalu kan banyak orang yang berkomentar bahwasanya banyak koin sampah di dalam Indodax gitu kan. Nah, harusnya mereka mendelis dan sebagainya kayak gitu. Tetapi Indodax memikirkan sebuah pemikiran lain yang menurut saya cukup brilian, yang dimana dia tidak menyinggung perasaan influencer lainnya dan tidak juga menyinggung para developer koin yang telah rilis di dalam Indodax. Nah, bagaimana caranya? Caranya dia merilis alias Indodax merilis pair USDT gitu kan. Terus apa ngepeknya bang pair USDT? Justru itu ngepek banget. Karena apa? Pair USDT adalah pair yang dimana dia mengikuti mata uang USDT yang dimana itu menyetarakan bukan dengan pair IDR yang per pairnya adalah Rp1. Jadi misalkan kayak seperti Guard, SSP itu tidak didelis, tetapi dipindahkan mulai dari pair IDR ke pair USDT. Nah, bagaimana ke efek pair USDT? Ikuti terus video ini. Sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini untuk menjadi channel teredukasi cryptocurrency Indonesia yang secara jujur dan tidak berhalusinasi. Oke? Nah, langsung saja kita pergi ke Indodax. Kalau misalnya kita langsung tampilan Indodax kita yang pertama kali kita login seperti ini ya. Di sini ada menjadi 3 page. Yang pertama adalah favorit. Favorit adalah sebuah koin yang kita klik bintangnya seperti ini gitu kan. Kalau misalkan IDR market adalah Indonesian rupiah alias market yang berdasarkan kurs rupiah. Nah, di sini dia telah merilis USDT market, di mana dulunya Indodax itu dia menggunakan Bitcoin market alias persatuannya adalah Satoshi alias Satoshi adalah satuan terendah dari Bitcoin gitu kan. Nah, tetapi Indodax memikirkan bagaimana caranya agar tetap mengadakan, karena apa? Developer alias para koin yang udah masuk di dalam Indodax entah token entah koin itu melewati beberapa tahap yang sangat sulit gitu. Jadi kalau misalkan di delis ya bayangin aja gini deh. Kalau misalkan kalian developer sebuah token atau koin terus tiba-tiba si market itu mendelis koin kalian kan sakit hati gitu kan. Nah, maka dari itu Indodax melakukan sebuah ide brilian banget ya kan, dimana dia menambahkan market pair USDT, dimana pair USDT ini sangat berguna sekali. Yang tadinya koin itu yang oke, kita sepakat sama-sama koin murah alias ya bisa dibilang koin sampah, tetapi tidak terlalu kelihatan sampah gitu. Bukan maksud sampah atau seperti apa, tetapi yang tadinya misalkan Guard ini, tadinya kan Guard ini ada di IDR market ya. Tadinya Guard ini ada di IDR market. Sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada Guard di IDR market dan pindah ke pair USDT. Dan seperti yang kita tahu dulunya, kalau misalkan Guard ini kan Guard dengan SSP yang saya ingat, NPX Pundix juga sedikit hampir perakan juga ya, yang dimana seperti yang paling berkelihatan adalah Guard dan SSP. Misalkan dulu Guard dan SSP itu kan harganya sekitar 1 perak alias order pendingnya dengan kelipatan IDR itu tidak ada. Order pendingnya kalau misalkan 1 perak itu nggak ada coy. Kalau misalkan dulu itu kita harus memindahkan ke market lain baru bisa dijual. Tetapi sekarang kalian misalkan yang nyangkut di Guard, kalian yang nyangkut di SSP, ya setidak-tidaknya harganya memang jauh. Seperti kalau misalkan Guard ini, oh bang ini bisa dijual, ya memang bisa dijual. Tapi kalau misalnya kita ngelihat bahwasanya Guard ini harganya sekitar 0,4 perak gitu kan. Ya memang ada order jual, ada order belinya. Nah, ini adalah lebih brilian daripada mendelis si Guard itu tadi. Guard ini kan udah susah masuk nih. SSP juga udah susah masuk nih. Nah, gimana caranya supaya tidak menyakiti perasaan si developer tersebut? Ternyata Indodax mengeluarkan pair USDT yang tadinya tidak ada market pendingnya, sekarang udah bisa dijual nih Guard nih menjadi 0,000030 USDT dengan market jual beda hanya sekitar 0,0 sekian 1 USDT ya. Nah, ini udah banyak ya pendingannya tuh, ada sekitar $232, $590 gitu. Jadi intinya tidak koin yang tidak bisa perjualbelikan gitu kan. Nah, lalu di sini juga kita bisa melihat bahwasanya yang tadinya
seperti Guard dan SSP itu tidak bisa ditradingkan. Seperti yang kita ingat dulu, tidak ada order jual, tidak ada order beli gitu kan di SSP dan Guard ini. Tetapi ini sekarang udah bisa ya, si SSP sama si Guard ini ya kan. Udah ada order pendingnya sekarang. Udah ada order pendingnya, kita lihat ya kan. Jadi kita bisa trading di dalamnya gitu kan. Dan ini juga saya lihat itu jaraknya terlalu jauh gitu kan. Ini 80, ini 81. Ya ibarat kata kalau misalkan kalian berhasil beli di angka 80 dan jual di 81, itu keuntungan profit udah lebih dari 1%. Karena 1% dari 80 ini, cara ngitungnya sebenarnya nolnya ini tinggal hilangkan saja. Bayangkan kalian beli di 80, jual di 81 gitu kan. Ya seperti itu aja. Jadi ini untuk menghindari tingkat crash ya, atau tingkat benturan antara developer sama Indodax gitu ya. Jadi dia mengeluarkan sebuah ide brilian yang dimana dia memutuskan untuk tidak mendelis koin-koin atau token-token yang harganya menjadi perak gitu kan, tapi dia mengeluarkan pair baru yang dimana bertujuan untuk bisa di trading di dalamnya, untuk supaya para koin ini bisa trading di dalamnya gitu. Lalu keuntungannya apa sih bermain di pair USDT ini? Bermain di pair USDT ini ada beberapa rahasia ya kan. Suka banget ya tentang rahasia gitu ya. terserah gitu ya. Nah, ada sebuah rahasia yang pertama, namanya rahasia, jadi rahasia nggak sih kalau misalkan udah saya sebarin kayak gini? Rahasia pertama, ketika ada pair USDT dan pair IDR secara bersamaan gini, kalian yang ngejual itu berarti bisa dibedakan gitu kan, mana yang jual lebih untung, mana yang jual lebih rugi gitu. Maksudnya gimana bang? Gini coy, kalau misalkan lo punya koin BitTorrent seperti Ethereum atau Guard atau Pundi X, PXD atau SSP gitu kan, tiba-tiba misalkan Ethereum ini ada yang ngedam gitu kan, tiba-tiba ada yang ngedam di pair IDR-nya, ada yang ngedam gitu. Misalkan Ethereum yang tadinya harganya 4,4 juta, nah ini sekarang Ethereum harganya 4,6 juta, misalkan tiba-tiba di pair IDR itu ada yang ngedam. Nah tetapi ternyata yang kalian harus tahu adalah pendingan market beli dan market jual antara Ethereum per IDR dengan Ethereum per USDT itu mempunyai uang yang berbeda, alias mempunyai pendingan yang berbeda. Maksudnya gimana sih bang? Gue nggak ngerti gitu. Gini, pelan-pelan ya saya jelasin ya. Misalkan si Ethereum ini di down, misalkan kita ngeliat ya Ethereum ini. Ini kita ngeliat Ethereum nih. Market beli dan market jual itu berbeda dengan market beli yang market jualnya per USDT. Bagi yang tahu sih oke, silakan kan, kalian udah pro. Ini saya ngasih tahu yang belum tahu aja gitu ya. Jadi ini juga ketika ada dua pair alias lebih dari satu pair berada dalam satu market, ini kita bisa meminimalisir kerugian. Andai kata ada dump di pair IDR, kita bisa jual ke pair USDT, lalu USDT-nya juga dijual gitu kan. Jadi dalam artian market beli yang di sini sama market jualnya di sini itu berbeda dengan market. Jadi uangnya berbeda. Kalian kalau misalkan punya Ethereum, bisa dijual dalam bentuk rupiah, bisa juga dijual dalam bentuk USDT. Kalau memang kalian pintar untuk bermain kalkulator, silahkan kalian kalikan harga USDT-nya, kalian kalikan harga yang ada di dalam market beli, yang di dalam pair Ethereum USDT-nya itu silahkan kalian hitung sendiri ya, kalau misalkan kalian pengen tahu gitu kan. Dan bisa juga meminimalisir kerugian itu tadi. Kalau misalnya di sini terjadi dump, kalian bisa jual ke USDT, alias transaksi yang ada di dalam market per USDT dan per IDR itu berbeda guys. Itu berbeda. Jadi kalian bisa sedikitnya mempunyai waktu lah. Kalau misalkan di dump, ya kan, ini nggak bersamaan. Terlihat bersamaan karena ketika orang sudah melihat bahwasanya Ethereum itu di dump di IDR-nya, maka orang-orang juga berbondong-bondong ingin menyelamatkan diri ke per USDT yang akhirnya dump juga. Jadi kalau misalkan ada dump susulan gitu kan, jadi kita bisa sedikit selamat lah. Kalau misalkan udah lihat, wih Ethereum harganya parah nih, yaudah jual aja di USDT kayak gitu. Nah lalu ada selanjutnya, rahasia kedua adalah, yang pertama yang tadi ya, yang nanti bodo amat lah. Nah, yang kedua adalah bisa semacam seperti arbitrase yang tidak harus memilihkan market. Gimana tuh? Ayo. Nih, arbitrase bisa dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan antara pair IDR dan pair USDT. Apakah bisa seperti itu bang? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kalau IDR memang mutlak, tetapi kalau misalnya pair USDT itu tidak mutlak. Contohnya seperti apa bang? Contoh, tiba-tiba kalau misalnya kalian ingat nih, dulu USDT pernah tiba-tiba pump 17.000 ya kan? 17.000. Kalau misalkan sekarang USDT ini sekarang kita lihat berapa? Mana USDT?
Nah, seperti yang kita lihat, sekarang USDT adalah sekitar 14.554. Nah, ketika tiba-tiba terjadi pump lokalnya, alias ada yang cukong gabut, alias orang kaya gabut gitu kan, tiba-tiba mengpump USDT sampai 17.000, itu jelas kalian bisa arbitrase secara instan. Arbitrase itu apa? Arbitrase adalah sebuah transaksi di mana kita membeli dari market A dengan harga sekian, terus dijual ke market B dengan harga sekian, berharap terjadi selisih harga untuk mencapai profit selisih dari market A dan market B. Jadi ibarat kata kalian beli di Indodax harganya 1000, jual di market luar harganya 1200. Tetapi ketika ada USDT seperti ini, berarti pairnya adalah mengikuti USDT juga. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba ngelihat USDT ini tiba-tiba naik nih ke 17.000 gitu. Nah, kalian harus cepet-cepetan. Kalian beli pair ETH per IDR, tiba-tiba dibeli gitu kan. Lalu jualnya di ETH per USDT. Setelah itu dijual USDT per IDR, maka secara instan kalian akan profit. Nah, itu adalah dua keuntungan pair USDT. Selain tiga sebenarnya keuntungannya ya. Yang pertama itu jelas koin yang tadinya tidak bisa ditradingkan karena menggunakan pair IDR yang notabene adalah minimal adalah Rp1, itu sekarang bisa ditradingkan. Lalu yang kedua, keuntungannya adalah bisa menghindari dump atau pump yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Kalau misalnya yang ketiga, itu tadi bisa arbitrase dalam satu market gitu kan, tidak usah terlalu pindah-pindah, alias bisa instan. Kalau arbitrase keluar market kan butuh waktu gitu kan, butuh waktu sekitar 10-15 menit atau mungkin sampai 1 jam, atau mungkin karena blockchain-nya sibuk kita bisa sampai 1 hari 2 hari gitu kan. Nah, lalu di sini kalau misalkan melakukan arbitrase kayak gitu ya berarti ya instan kayak gitu aja. Nah, ini adalah sebuah kesimpulan bahwasanya Indodax sudah mulai bergerak, walaupun mempunyai cara berbeda gitu kan. Tidak harus menggunakan leverage atau dan sebagainya, walaupun memang leverage sekarang penting gitu kan ya. Tapi ini adalah bukti bahwasanya Indodax sedikit banyaknya telah bergerak, mempunyai sebuah inovasi baru yang misalkan dulu pair Bitcoin sudah dianggap atau dirasa tidak terlalu worth it lagi gitu kan. Sekarang adanya pair USDT. Nah, kayak gitu aja. Oke, semoga bermanfaat video kali ini ya, supaya kalian tahu pair USDT itu gunanya untuk apa sih gitu kan, dan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya channel Indodax juga ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya Indodax juga punya channel, ya kan? Ya, kalau misalnya kita masuk ke YouTube, klik saja Indodax ya kan, langsung akan muncul channelnya ya kan. Di sini ada channel Indodax. Wow, ternyata kalau misalnya kita klik Indodax, muka saya juga keluar ya, muka saya juga keluar. Oh iya, mungkin saya dulu karena besar karena Indodax, karena emang dulu saya tuh pertamanya memang YouTuber Indodax gitu kan. Nah, tuh Indodax ya, kita bisa melihat bahwasanya di dalam YouTube Indodax ini kita bisa mengetahui berita-berita yang ada di dalam dunia cryptocurrency dan beberapa pengetahuan lainnya gitu. Nah, ini berhubungan dengan fundamental yang seperti kemarin saya jelaskan gitu kan. Dan ini adalah salah satu media cryptocurrency yang mungkin harus di subscribe ya. Saya sih udah subscribe ya, karena saya pengen tahu perkembangan Indodax itu seperti apa gitu kan ya, supaya kita tahu info-info yang tidak ketinggalan gitu loh. Jadi media-media Indodax ini ya menampilkan beberapa seperti pengertian sebuah Bitcoin itu apa sih, Ethereum itu apa sih, lalu beberapa tanya jawab seperti misalkan kayak gini, Indodax Academy, Xme, everything dan sebagainya gitu. Tapi ya semoga dia bisa mendatangkan bintang tamu yang cukup signifikan, yang cukup berpengaruh juga ya, yang tidak memakai bahasa Inggris, karena notabene Indodax kan bahasa Inggris gitu kan, harusnya memang pakai bahasa Indonesia gitu kan. Oke. Nah, mungkin itu hanya masalah isi lah gitu loh. Oke, nah di sini juga bisa banyak gitu kan. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat supaya kalian tahu, oh ternyata Indodax itu punya media sosial. Oh ternyata sekarang Indodax itu mempunyai inovasi baru. Oh ternyata Bang Andi sekarang bela Indodax. Enggak juga sih, saya nggak terlalu bela. Saya tidak bela siapapun. Saya akan mengiklankan, saya akan memberikan sebuah berita kalau memang itu beritanya positif gitu kan. Saya jujur-jujuran aja gitu. Oke, saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam trader.